bahwa sukacita itu muncul, damai sejahtera itu muncul dari sebuah apa? Pengorbanan. That is crown. That is crown. Jadi jangan berpikir kemuliaan penderitaan kita tuh nanti di surga. Ya kalau masuk. Kalau setelah menderita di bumi ini kan ada penderitaan-penderitaan yang konyol. Maaf ya, tidak semua penderitaan itu benar. Ada penderitaan-penderitaan yang konyol. Lalu setelah penderitaan di muka bumi ini, nanti di masa depan pun saya harus menderita untuk selama-lamanya. Blow on kan? Jadi kemuliaan itu bukan berarti kelak akan kita terima. No. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah karena pengorbanan adalah apa? Damai sejahtera. Ingat, kata-kata Yesus pada saat para murid ketakutan. Yesus berkata, jangan takut. Damai sejahtera menyertai kamu. Jadi memang kalau Yesus berkata akulah jalan, itu berarti apa? Jalanku akan membawa kedamaian. Suatu hari seorang anak dibawa oleh ibunya ke katedral. Di katedral itu banyak kaca patri. Dan digambarkan melalui kaca patri itu orang-orang kudus. Anak kecil itu tidak tahu. Pada saat itu sedang terang benderang. Lalu anak itu digandeng oleh ibunya. Lalu anak itu melihat ke atas, melihat kaca patri. Bagus-bagus. Lalu anak itu menarik tangan ibunya. Mama, siapa itu? Lalu mamanya berkata, itulah Santo Santa. Itulah orang-orang kudus. Lalu anak itu berkata, oh aku ngerti sekarang. Orang kudus itu adalah orang yang bercahaya ya Maya. Orang kudus adalah orang yang berhasil melanjutkan cahaya Tuhan kepada sesama. Orang kudus adalah orang yang mampu memberikan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Orang kudus adalah orang yang tembus oleh cinta Tuhan. Bisa menghantar orang merasakan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Dan siapakah itu? Anda. Kita dipanggil untuk sampai pada kekudusan. Jangan cuma ngomong amin doang. Mari kita bertobat. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau gereja Katolik itu ribet, memang. Betul. Banyak aturan, memang. Kenapa? Karena kita mau benar dan baik. Bukan ngaco, bukan seenaknya. Asal saya suka dan mau cukup. Enggak cukup, harus ada komitmen. Ada orang yang mau memberkati rumah. Romo ribet, banyak aturan, harus lapor ke ketua lingkungan. Lalu setelah itu mengajukan, ngapain sih? Saya ke gereja lain, datangkan penatua jemaatnya, tolong berkati, siap. Sekarang juga, lihat Jos, itu namanya pelayanan prima. Hei kampret, kata saya. Pemberkatan rumah itu bukan hanya pemberkatan rumah. Kamu dijadikan warga lingkungan, umat lingkungan harus hadir. Supaya kamu hidup di dalam lingkungan. Bukan memberkati gedungnya, gedung tidak perlu diberkati. Banyak setannya, setan tuh kamu. Bukan gedungnya, kata saya. Jadi apa yang saya mau katakan, kita harus sadar kenapa gereja punya kebijaksanaan yang seperti itu. Karena gereja tidak mau satu domba pun tidak dipelihara imannya di dalam gereja. Jadi kalau mau menikah di gereja Katolik itu susah, memang gak mudah. Kenapa kok susah? Karena kamu harus bertahan sampai mati. Maka harus dipersiapkan betul-betul. Menjadi pastor pun gak mudah. 10 tahun. Masih bodoh seperti ini. Ada orang Katolik juga yang muntaber karena apa? Tersinggung. Khotbah Romo Eko nyebelin. Saya nggak akan ke gereja sebelum Romo Eko pergi dari gereja ini.
Kamu ke gereja bertemu Allah, bukan ketemu romonya. Jadi tersinggung seperti apapun dengan para pelayan yang lain, dengan imamnya, tetap bertahanlah dalam imanmu. Karena yang menyelamatkan itu bukan kau suka dengan imamnya, dengan pasturnya atau bukan. Yang menyelamatkan itu adalah kesetiaanmu sebagai anak Tuhan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Memperoleh, berikan dengan cuma-cuma, dengan cuma-cuma. Kalau kita memperoleh berkat dari Tuhan dan kita tidak pernah memberikan apapun kepada sesama kita sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hidup kita percuma ada di dunia ini. Maka orang Katolik itu perkawinannya diatur oleh dua hukum. Satu, hukum pemerintah, sipil. Kedua, hukum ilahi, hukum Tuhan. Jadi jangan, kita tuh nggak boleh cerai, cuma gereja yang ngada-ngadain, gereja lain juga boleh kok. Kampret, kata saya tuh, lu jarang baca kitab suci, dengerin, itu kata Yesus. Jadi walaupun perceraian disahkan di hukum sipil, tidak pernah diterima dalam gereja Katolik. Tidak pernah diterima. Waktu saya memberikan seminar tentang keluarga juga sama, ada seorang ibu-ibu tanya, Romo, saya mau tanya. Ya, Romo, saya ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan sama suami. Gak tahu dia kemana. Status saya apa, Romo? Ibu yang kawin tanyanya ke gue gitu kata-kata. Ya walaupun ibu sudah ditinggalkan suami, tetap ibu adalah seorang istri yang terikat dalam perkawinan. Tapi dianya sudah pergi, nggak masalah. Tetap ibu bukan singlet lagi, bukan single lagi gitu ya. Enggak, ibu terikat dalam perkawinan. Jadi saya nggak boleh punya pacar. Jangankan pacar, kata saya tuh. Terus saya tuh dalam hati berpikir, emangnya masih laku? Kata saya dalam hati. Cuma nggak berani saya ngomong kayak gitu. Gua pulang dicekik sama ibu itu gitu ya. Jadi ibu bukan pacar, ibu tertarik pun itu dosa, nggak bener gitu. Ibu tetap hidup sebagai istri dari suami walaupun dia sudah pergi. Lihat, karena ini aturan Tuhan. Ini aturan Tuhan. Saya bisa membedakan mana ini anak Katolik, ini anak Kristen. Kalau anak Katolik itu kitab suci susah dibukanya, pelan-pelan gitu. Masih rapet-rapet gitu ya, betul. Firman Allah terkunci pada Alkitab itu. Tetapi kalau anak Kristen itu mudah dibukanya, distabiloin. Sampai kayak direndam stabilo gitu semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa orang saudara Kristen begitu rajin sekali membaca kitab suci? Karena bagi orang Kristen sumber satu-satunya iman adalah kitab suci. Kitab suci, maka mereka harus baca kitab suci. Sedangkan sumber iman gereja Katolik apa saja, Bu? Ekaristi, Ibu salah. Itu mah tempat mencari berkat Tuhan, itu ekaristi namanya. Sumber iman gereja Katolik kitab suci, betul. Lalu tradisi gereja, betul. Lalu magisterium, ajaran gereja. Jadi ada begitu banyak yang harus diketahui oleh orang Katolik. Maka nanti juga saya memperlihatkan ajaran gereja tentang kitab suci apa, supaya kita tahu bersama-sama. Dan sering orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci
banyak alasannya. Tulisannya kecil-kecil, Romo. Susah dibukanya, susah dibacanya. Terus saya gitu, Oma cari kitab suci yang satu lembar satu huruf, kata saya. Atau yang kedua, orang Katolik kalau disuruh baca kitab suci, alasannya orang muda, orang tua sama. Alasannya, saya sudah baca tetapi tidak paham, tidak mengerti. Saudara-saudariku, kitab suci itu sabda siapa? Sabda siapa? Sabda Tuhan. Kalau nggak ngerti, wajar, kita blow on. Tuhan Maha Tahu. Jadi kitab suci itu kalau tidak mengerti, memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi yang penting baca. Supaya tahu kehendak Tuhan. Ada orang Katolik juga tanya, Romo, saya tuh ya supaya tahu kehendak Tuhan, saya tuh langsung diem, tapa, tenang. Terus saya tanya, tahu kehendak Tuhan? Enggak, makin bingung. Ya iya, kamu bisa tahu kehendak Tuhan hanya lewat apa? Baca kitab suci. Baca kitab suci. Kitab suci itu mungkin waktu kita baca, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi suatu saat, kok saya dikuatkan ya oleh kitab suci? Kok saya dikuatkan ya? Orang bersyukur itu berarti apa? Satu, lebih mau melihat hal yang positif, yang baiknya daripada yang jeleknya. Hal positif, walaupun saya sudah tidak bisa jalan, saya masih bisa ketawa. Walaupun saya ompong, saya masih bisa makan enak. Masih bisa menikmati. Nah, cari hal positifnya maka saya bisa bersyukur. Orang bisa bersyukur maka dia akan sukacita. Jadi kunci pertama adalah apa? Bersyukur. Bersyukur. Anda akan sukacita. Dan yang kedua, orang yang bisa bersyukur, sukacita, pasti mudah berbagi cinta, berbagi berkat. Anda punya sesuatu, kasih. Jangan disimpan. Ngapain? Toh mati pun tidak dibawa. Asih. Bingung ngasihnya. Saya kasih alamat saya nanti. Saya tertarik ada orang muda di Helena. Orang muda, dia baru kerja tidak terlalu lama. Tiba-tiba datang ke paroki lalu ngata, Romo saya mau menyerahkan sumbangan. Ayo, untuk apa? Ya saya sedang dapat berkat, Romo sedang dapat berkat. Silakan Romo, di sini kan ada anak asak, ada apa? Sedang membangun. Kadang-kadang kita membangun rumah. Apa sebetulnya? Bukan rumah singgah. Membarui rumah itu rumah yang jelek, renovasi rumah, bisa tolong bantu Romo. Terus saya, kamu anak muda kenapa nggak nabung aja? Saya sudah Romo, sudah nabung, sudah. Lalu ini kebetulan saya dapat bonus dari pekerjaan. Saya nggak butuh apa-apa. Ya sudah, saya berikan saja, ada orang yang membutuhkan. Ini dia. Orang yang hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan, pasti Allah pun akan berbelas kasih padamu. Allah itu menawarkan kemurahan hati, kebaikan, dan menanti kita bertobat. Namun seringkali kita tadi berkata apa? Ah, nanti aja. Masih ada waktunya. Bahkan ada orang Katolik pernah ngomong pada saya, Romo, saya bahagia menjadi Katolik. Kenapa lu bahagia? Ah, jadi Katolik mah enak. Berdosa aja terus, enggak apa-apa. Nanti setelah mau mati, baru doa tobat, pengakuan dosa. Kan dosanya jadi dienolin oleh Tuhan. Oh alah, kata saya, biadab sekali kamu ini.
Kamu manusia yang tak punya otak, kata saya. Emang pengakuan dosa kayak gitu ya? Loh, katakan pastor mengatakan dosamu diampuni. Iya bener dosamu diampuni. Tapi gak kayak gitu banget kali. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah pengakuan dosa, dosa kita di reset jadi 0. Emangnya sepeda odometer? Bahkan kadang-kadang dalam pengakuan dosa juga ada orang-orang yang melapor. Romo, saya mau pengakuan dosa nih. Dosa-dosa saya ini. Tuh dosa saya, ampuni. Ya Allah. Berdosa aja masih sombong saudara-saudara. Ya. Edan. Jadi kita lupa bahwa dalam sakramen pengampunan itu ada formulasi yang mengatakan inilah dosa-dosa saya menyesal. Itu. Jadi bukan inilah dosa-dosa saya, selesai. Saya menyesal. Menyesal itu apa artinya? I will not do it again. Saya nggak akan berbuat lagi. Kenapa? Karena dosa saya merusak relasi saya. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, tangan kasih Tuhan itu jangan pernah kita sia-siakan. Kenapa? Mungkin Anda boleh berkata, alah udahlah tenang, hidup masih panjang. Apalagi kita masih muda-muda. Betul? Betul. Kita masih berdosa, maka rajin-rajinlah, masih berdosa. Kita masih muda, maka rajinlah berbuat dosa. Betul? Bohong lu. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sudah lekat dari dosa, suatu saat kita nggak bisa ngerem. Nah ini yang parah kalau udah nggak bisa ngerem. Kebablasan. Jadi Bapak Ibu berhati-hatilah dalam kehidupan. Kalau Allah masih selalu memberi kesempatan kita untuk kembali bertobat, sekarang juga lakukan. Jangan pernah berkata nanti. Nanti Anda tidak bisa berhenti. Dan kalau tidak bisa berhenti, Anda akan mengakhiri hidup Anda dalam sejuta tangis penyesalan yang tidak ada gunanya.